Halo, berjumpa lagi dengan saya Dewa Gede Sumantri di channel Info Hukum, dan kali ini saya akan membahas tentang apa itu badan hukum. Nah, dalam ilmu hukum, subjek hukum itu dikenal ada dua jenis. Yang pertama yaitu orang pribadi, di mana orang pribadi itu diri kita, ya saya, Anda, ataupun orang yang memiliki nyawa. Kemudian ada juga subjek hukum yang kedua yaitu badan hukum. Nah, kenapa kok badan hukum bisa disebut sebagai subjek atau bisa disamakan dengan orang pribadi? Nah, berikut alasannya. Layaknya seperti orang pribadi, badan hukum juga memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu sendiri melekat pada badan hukum untuk memenuhi apa yang menjadi perannya, kemudian apa juga yang menjadi tugas dari badan hukum tersebut. Kemudian badan hukum juga memiliki karakteristik. Ya, karakteristiknya seperti apa? Yang pertama, adanya pemisahan antara harta dari si pendiri dari badan hukum tersebut dengan badan hukum itu sendiri. Kemudian karakteristik yang kedua, dapat bertindak seperti orang pribadi. Jadi badan hukum ini juga memiliki hak dan kewajiban sama seperti orang pribadi. Karakteristik yang ketiga yaitu terdaftar sebagai badan hukum. Karakteristik badan hukum yang keempat yaitu dapat menggugat, begitupun dapat digugat di pengadilan. Jadi itu karakteristik atau ciri-ciri dari badan hukum. Jadi lebih kurang sama dengan orang pribadi ya. Nah, kemudian ada nggak sih contoh badan hukum? Sebetulnya contoh badan hukum di luaran sana dan mungkin di sekitar Anda juga sudah banyak sekali. Mungkin Anda pernah mendengar yang namanya PT atau perseroan terbatas. Kemudian Anda juga pernah mendengar yang namanya yayasan. Kemudian ada lagi contoh yang ketiga yaitu koperasi. Nah, mungkin PT, yayasan atau koperasi itu ada di sekitar Bapak Ibu, mungkin bahkan jadi tetangga Bapak Ibu di sebelah rumah. Ya, jadi mungkin bisa jadi tetangga Anda di sebelah rumah ada yang membuat yayasan ataupun membuat koperasi. Nah, yayasan atau koperasi tersebut itu merupakan badan hukum. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari PT. Yang pertama, PT itu ada pemisahan harta antara harta si pendiri dan harta dari PT itu sendiri. Jadi ada pemisahan harta di situ, di mana pemisahan harta itu digunakan sebagai modal awal biasanya untuk pembentukan suatu PT atau perseroan terbatas. Yang kedua, yang Bapak Ibu perlu ketahui tentang perseroan terbatas atau PT itu tadi, seorang pemegang saham itu belum tentu adalah pemilik dari sebuah perusahaan tersebut. Jadi dia hanya sebagai pemilik dari saham dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, direktur utama di sini bertanggung jawab baik di dalam maupun di luar sebagai mewakili dari perseroan terbatas itu tersebut, entah itu mewakili dalam persidangan ataupun mewakili dalam membuat perjanjian dan sebagainya. Kemudian tentang yayasan, ya yayasan juga sebetulnya sama karakteristiknya seperti yang tadi saya bilang. Jadi ada pemisahan antara harta pribadi dengan harta yang menjadi modal dari yayasan. Kemudian yang kedua, biasanya yayasan itu memiliki tujuan tertentu, baik itu dalam bidang sosial, dalam pendidikan, ataupun dalam bidang keagamaan yang sifatnya non-profit. Kemudian yang ketiga, yayasan itu sendiri boleh mendirikan badan hukum untuk mendapatkan income atau mendapatkan penghasilan untuk menggerakkan roda perputaran ataupun roda perekonomian yang ada dalam yayasan itu sendiri. Kemudian contoh badan hukum yang ketiga tadi yaitu koperasi. Nah, koperasi ini itu berbeda dari dua badan hukum yang di depan. Jadi kalau yang di depan tadi dia bisa didirikan oleh hanya satu atau dua orang ataupun lebih, tapi kalau koperasi ini dia harus didirikan oleh beberapa orang. Ciri-ciri khasnya yaitu tadi, jadi koperasi itu didirikan, kemudian dikelola, kemudian diawasi oleh anggotanya itu sendiri. Jadi mereka ini orang-orang atau orang secara pribadi ini membentuk sebuah kelompok, kemudian mendirikan koperasi, dan biasanya koperasi ini dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungannya itu dibagi oleh anggota-anggota dari koperasi tersebut. Dan tujuan dari koperasi itu sendiri itu digunakan untuk mensejahterakan anggota-anggota yang tergabung dalam koperasi tersebut. Jadi misalkan anggota-anggota yang tergabung dalam koperasi tersebut yaitu mendirikan sebuah badan usaha. Ya, kemudian dari usahanya itu contoh seperti warung. Nah, kemudian dari hasil warungnya itu koperasi ini mendapatkan profit. Nah, profit itu dibagilah ke anggota-anggota yang terdaftar dalam koperasi tersebut.
untuk menjadi anggota dalam koperasi itu sifatnya sukarela tanpa ada paksaan. Jadi siapapun boleh tergabung dalam anggota sebuah koperasi. Nah, itu tadi penjelasan tentang badan hukum. Jadi dalam dunia hukum itu ada dua subjek hukum. Yang pertama orang pribadi, kemudian yang kedua adalah badan hukum. Nah, gimana? Sudah tahu jadi perbedaannya antara badan hukum, kemudian contoh-contohnya juga. Nah, tapi di sini ada pertanyaan. Bagaimana kalau CV atau firma? Apakah dia termasuk dalam sebuah badan hukum? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Dewa Gede Sumantri. Salam keadilan.